Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Senang sekali saya Yeni Istiqomah bisa berjumpa dengan sahabat Bawaslu semua pada acara ngabuburit pengawasan dengan tema narasi dan catatan kaki Bawaslu Kabupaten Batang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Pada acara ngabuburit kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada sore hari ini. Ada Bapak Ahmad Farihin SHG. Beliau adalah anggota dan koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya Pak pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Momen di bulan suci Ramadan ini kami juga ingin mengucapkan kepada sahabat Bawaslu semua selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Bawaslu yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga puasa sahabat Bawaslu semua diberikan kelancaran dan sehat selalu tentunya. Hari ini merupakan puasa Ramadan ke-17 ya Pak ya. Gimana Pak puasanya pada hari ini? Alhamdulillah Mbak, untuk puasanya lancar. Alhamdulillah lancar ya Pak ya. Ya. Belum ada yang bolong seperti itu ya Pak? Belum ada. Iya. Baik sahabat Bawaslu, pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 telah usai. Namun bukan berarti tugas Bawaslu itu juga udah usai. Masih ada tugas-tugas lainnya di Bawaslu. Terlebih terkait seperti sosialisasi, pengawasan partisipatif, dan pendidikan pemilih pemula, dan lain sebagainya. Tentunya adalah salah satu tugas dari Bawaslu. Sahabat Bawaslu, ngabuburit pengawasan dengan tema narasi dan catatan kaki Bawaslu Kabupaten Batang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 merupakan salah satu sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana catatan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Batang selama pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 itu berlangsung begitu ya Pak. Perlu sahabat Bawaslu ketahui bahwa salah satu tugas dan kewenangan Bawaslu yaitu menyelesaikan sengketa proses pemilu dan pemilihan. Nah, tentunya sahabat Bawaslu juga ingin mengetahui nih Pak, apa sih penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan itu? Monggo Bapak bisa dijelaskan bagaimana seperti itu. Baik Mbak Yeni, dan sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Bawaslu, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan pada kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Yeni tadi, sebagai divisi penyelesaian sengketa terkait dengan proses sengketa pemilu ataupun pemilihan 2024 yang lalu, bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan di Bawaslu Kabupaten Batang ini pada pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan kemarin, bahwa yang namanya proses sengketa itu merupakan ruang untuk penyampaian keberatan bagi para peserta pemilu ataupun pemilihan akibat tindakan penyelenggara pemilu ataupun dari peserta pemilu sendiri. Konsep penyelesaian sengketa proses pemilu yang ada di Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kabupaten Batang, adalah berpangkal dari adanya kerugian yang timbul atau kerugian yang disebabkan oleh baik itu keputusan KPU ataupun dari peserta pemilu. Tentu hal ini terkait dengan konsep elektoral
dari penegakan sistem hukum pemilu terkait dengan proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Baik itu pemilihan ataupun kepala daerah, pemilihan gubernur, ataupun pemilu pada umumnya. Bahwa dalam pemilu maupun pemilihan, setiap peserta pemilu ataupun peserta pemilihan untuk mencurahkan segala keinginannya, mencurahkan segala usahanya untuk berkompetisi memperebutkan daulat rakyat. Kuatnya semangat yang berbeda-beda tidak bisa menjauhkan dari lahirnya sengketa antar peserta maupun sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu ataupun pemilihan. Terkait dengan sengketa proses pemilu dan pemilihan. Karena dalam pemilu atau pemilihan itu ada yang namanya sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses inilah yang bisa diselesaikan oleh Bawaslu, baik tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten. Bahkan untuk sengketa antar peserta itu bisa sampai tingkat kecamatan, bisa diselesaikan oleh Panwasam dengan mandat dari Bawaslu Kabupaten. Mungkin gitu, Mbak. Oh iya, jadi sengketa proses baik itu pemilu maupun pemilihan itu terjadi karena ada merasa haknya itu dirugikan oleh peserta lainnya atau penyelenggara pemilu, seperti itu ya, Pak. Iya. Lah terus gimana terkait penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan yang terjadi di antara peserta dengan penyelenggara itu terjadi karena apa, Pak? Mungkin sebabnya itu kenapa seperti itu? Jadi gini, terkait dengan sengketa peserta dengan penyelenggara, kan bisa dijelaskan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu ada dua sengketa, yaitu sengketa antar peserta pemilu sendiri, yang kedua adalah sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, ini bisa menimbulkan sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Karena di situ di dalam surat keputusan yang dikeluarkan ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU dianggap merugikan secara langsung oleh peserta pemilu itu sendiri. Dan orang yang dirugikan itu bisa mengajukan sengketa kepada Bawaslu melalui proses sengketa yang ada di Bawaslu Kabupaten. Itu prosesnya nanti bisa diselesaikan selama 12 hari waktu penyelesaiannya itu, proses sengketa. Pertama dalam proses penyelesaian sengketanya itu bisa mengajukan permohonannya sampai permohonannya lengkap, dikasih waktu sampai 3 hari, terus setelah itu dilakukan yang namanya mediasi. Mediasi itu mempertemukan antara dua pihak yang bersengketa. Itu mungkin kalau terkait dengan sengketa antar peserta dengan penyelenggara itu. Pertama dilakukan mediasi antara para pihak yang bersengketa. Kalau dalam mediasi selama 2 kali tidak dapat terjadi kesepakatan, karena dalam mediasi ini lebih ke musyawarah, biar terjadi kesepakatan antara keduanya, karena sebagaimana disampaikan kan merugikan peserta pemilu
akibat berita acara KPU itu ataupun keputusan itu bisa dimediasi dulu, dan yang melakukan mediasi sebagai mediator adalah Bawaslu. Di sini proses mediasi 2 hari. Kalau dalam mediasi tidak terjadi kesepakatan, maka dilanjut yang namanya sidang sidang penyelesaian sengketa. Dan waktunya sudah diselesaikan 2 hari untuk mediasi. Maka dilanjutkan sidang sampai selesainya waktunya 12 hari itu. Nah, di situ dalam persidangan itu dilanjutkan yang adanya dengan adanya jawab dijawab, dengan pembuktian sampai kesimpulan, sampai akhirnya putusan terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta dengan penyelenggara. Dari putusan inilah merupakan hasil dari ijtihad Bawaslu sendiri dalam memberikan putusan terhadap persoalan penyelesaian sengketa proses tadi. Terus sedangkan terkait dengan sengketa antar peserta. Sengketa antar peserta itu bisa diselesaikan oleh Panwascam sendiri melalui mandat dari Bawaslu Kabupaten. Prosesnya sama, dilakukan dengan musyawarah, mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Mungkin itu. Oh iya, jadi yang sengketa antara peserta dengan penyelenggara itu terjadi karena merasa dirugikan atas dikeluarkannya BA atau SK dari KPU, begitu ya Pak? Nah, mungkin bisa diberikan contoh nih Pak, terkait SK atau BA yang dijadikan objek sengketa oleh pemohon untuk diajukan ke Bawaslu itu seperti apa? Misalkan contohnya Pak. Terkait sengketa proses yang bisa dijadikan mengajukan permohonan sengketa, misalnya biasanya terjadi terkait dengan pada saat proses tahapan pencalonan, misalkan ya, ataupun penerimaan pendaftaran persyaratan dari bakal pasangan calon. Nah, dari BA biasanya kan dari pendaftaran dari pasangan persyaratan pasangan calon itu kan setelah melakukan pendaftaran maka akan pendaftaran ke KPU maka akan mendapatkan berita acara. Dari berita acara itu nanti kan akan diterima oleh peserta pemilu. Dalam berita acaranya itu misalkan kok di situ tertulis KPU-nya tidak menerima berita acara, atau artinya berarti pendaftaran persyaratan tidak diterima oleh KPU, padahal menurut peserta atau pasangan calon itu sudah lengkap ataupun waktunya sudah sesuai jadwal, kok di dalam berita acaranya itu tidak diterima. Itu peserta pemilu bisa mengajukan yang namanya proses permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu. Oh, jadi peserta itu kan menerima BA atau SK dari KPU terkait tadi apa Pak, pencalonan ya Pak ya. Terkait pencalonan dan peserta itu merasa sudah mencukupi persyaratannya ya Pak, betul begitu. Nah, terus setelah mencukupi persyaratan, waktunya juga tidak melampaui batas maksimal seperti itu ya Pak. Nah, terus tapi KPU itu mengeluarkan SK atau BA yang menjelaskan bahwa peserta tersebut tidak diterima, seperti itu ya Pak. Terus BA tersebut bisa dijadikan objek sengketa untuk permohonan ke
ke Bawaslu. Oh iya, seperti itu. Jadi seperti itu Bawaslu. Sahabat Bawaslu, terkait contoh SK atau PA yang bisa dijadikan objek sengketa. Pasti ada SK atau PA lainnya yang bisa dijadikan ya Pak untuk objek sengketa. Ya. Nah, terus tadi kan sudah dijelaskan terkait apa ya, objek sengketa terkait yang penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Nah, terus untuk yang seperti tadi Bapak jelaskan, kan sengketa ada namanya sengketa antara peserta dengan penyelenggara dan sengketa antara peserta dengan sesama peserta, seperti itu ya Pak. Nah, untuk yang sesama peserta sendiri itu seperti apa Pak? Baik, tadi memang sudah kami sampaikan terkait sengketa ada dua, yaitu sengketa antar peserta dengan penyelenggara, yang satunya adalah sengketa peserta dengan peserta atau antar peserta, PSAP, penyelesaian sengketa antar peserta. Ini sebagaimana ditanyakan oleh Mbak Yani bahwa sengketa penyelesaian sengketa antar peserta ini sebagaimana awal kami sampaikan bahwa itu bisa diselesaikan dengan sampai tingkat kecamatan dengan mandat dari Bawaslu Kabupaten. Itu sengketa antar peserta. Karena dalam penyelesaian sengketa antar peserta di dalam pemilu ataupun pemilihan layaknya sebagaimana tindak pidana ringan lah. Karena bisa diselesaikan di tempat kejadian. Contohnya terkait dengan sengketa antar peserta ini adalah terkait perebutan tempat kampanye, terus adanya alat peraga kampanye yang saling menghalangi atau menutupi, itu bisa diselesaikan di lokasi, diselesaikan dengan acara cepat namanya. Berarti begitu ada di lokasi bisa diselesaikan seperti itu ya? Bisa diselesaikan. Itu tingkat kecamatan pun bisa menyelesaikan dengan dasar surat mandat dari kabupaten. Karena itu ya sebagaimana kami sampaikan, itu layaknya seperti tipiring, itulah tindak pidana ringan yang bisa diselesaikan di tempat kejadian. Kalaupun toh nggak bisa, ya bisa diselesaikan di tingkat kecamatan diri, artinya di sekretariat kecamatan dengan dipanggil para pihak yang bersengketa untuk dilakukan yang namanya mediasi untuk musyawarah mufakat itu. Jadi bisa kecamatan pun bisa menyelesaikan atas dasar surat mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota, seperti itu ya Pak. Oke, terus Pak, untuk ini kan sesuai dengan tema kita, narasi dan catatan kaki Bawaslu Kabupaten Batang dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, pemilu dan pemilihan kan telah selesai ya Pak. Nah, mungkin ada catatan-catatan tersendiri dari Bawaslu Kabupaten Batang mengenai sengketa yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Batang selama tahapan pemilu dan pemilihan serentak itu berjalan, seperti itu Pak. Baik, ini terkait dengan catatan-catatan dari Bawaslu Kabupaten Batang pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024 kemarin, bahwa di dalam pemilu yang sudah selesai kemarin, untuk catatan di Bawaslu Kabupaten Batang, tidak ada sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Tapi yang ada memang penyelesaian sengketa antar peserta atau PSAP. Nah, penyelesaian sengketa antar peserta yang terjadi di Kecamatan Batang, khususnya di Panwas Kecamatan Batang. Dan itu
ada 3 permasalahan sengketa terkait dengan alat peraga kampanye yang terjadi di Panwas Kecamatan Batang. Semuanya ada 3 kasus dan sudah diselesaikan oleh Panwas Kecamatan Batang dengan dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa, dengan penyelesaian secara adat yang terjadi dapat dimusyawarahkan dan dapat diselesaikan oleh di Panwas Kecamatan Batang dengan surat mandat dari Bawaslu Kabupaten Terus Batang. hasilnya gimana, Pak? Untuk yang itu, yang diselesaikan di kecamatan. Untuk di Kabupaten Batang ada 3 permohonan terkait dengan PSAP itu. Terkait kedudukan hukumnya dan penyelesaian sengketanya antar pesertanya. Itu terkait dengan objek sengketa yaitu alat peraga kampanye yang saling menghalangi atau menutupi antar satu sama lain gitu ya, Pak? Satu sama lain, partai yang satu dengan partai yang lainnya. Dan itu memang pada catatan kami untuk di Panwas Kecamatan Batang tidak bisa menyelesaikan di lokasi itu karena tidak adanya salah satu dari peserta yang di situ. Makanya akhirnya Panwas Kecamatan Batang memanggil para pihak itu untuk datang untuk diselesaikan terkait dengan sengketa antar peserta itu. Dan penyelesaiannya itu terjadi dengan mufakat. Dengan diantaranya untuk memindahkan salah satu alat peraga itu yang terjadi di Panwas Kecamatan Batang. Berarti sepakat? Sepakat akhirnya. Baik Pak, berarti di bawah catatan di Bawaslu Kabupaten Batang terkait penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Untuk pemilihan, Mbak, yang pemilihan 2024 di Kabupaten Batang, alhamdulillah tidak ada terkait penyelesaian sengketa. Baik sengketa proses ataupun sengketa hasil untuk di Kabupaten Batang tidak ada. Untuk yang ya, Pak, pemilihannya ini. Jadi berarti perlu kita garis bawahi berarti Pak ya, catatan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Batang itu untuk PSPP nihil untuk pemilu ya Pak ya. Terus PSAP pemilu ada 3 permohonan yang mana putusannya itu terjadi kesepakatan. Terus untuk yang pemilihan PSAP itu sama PSPP nihil. Nihil. Betul begitu ya Pak? Yeah. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Ternyata ada lika-liku dan catatan tersendiri terkait penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Batang. Baik Bapak, tak terasa ya Pak, kita bincang-bincang seperti ini sudah berapa menit ini Pak? Setengah jam. Karena waktu juga sudah mungkin mau mendekati buka puasa ya Pak ya. Saatnya bagi sahabat Bawaslu juga untuk menyiapkan buka puasanya seperti itu Pak. Jadi bisa disimpulkan bahwa catatan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Batang dalam pemilu dan pemilihan sempat pecah telur istilahnya ya Pak. Betul begitu ya Pak? Pecah telur dari yang 0 terus menjadi 3 terus 0 seperti itu ya Pak. Luar biasa sekali. Mungkin cukup sampai di sini dulu perbincangan kita pada sore hari ini ya Pak ya. Bisa kita lanjutkan di episode selanjutnya mungkin ya Pak ya, kalau kita masih diberikan umur yang panjang dan diberikan kesempatan.
Monggo Bapak, barangkali mau ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada sahabat Bawaslu. Baik, terima kasih Mbak. Sahabat Bawaslu semua, dimanapun Anda berada, bahwa di dalam penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan bagian penting bagi penegakan dari hukum pemilu untuk menegakkan keadilan pemilu. Karena dalam proses penegakan hukum pemilu utamanya terkait penyelesaian sengketa proses ini bagian dari ijtihad Bawaslu sendiri. Karena di sini adalah betul-betul dari putusan Bawaslu dalam setiap proses penyelesaian sengketa, baik itu sengketa antar peserta dengan penyelenggara maupun sengketa antar peserta dengan peserta itu sendiri. Di sini betul-betul ijtihad dari Bawaslu. Berbeda dengan terkait pidana pemilu. Itu di dalamnya di situ ada yang namanya dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan kalau dalam sengketa proses pemilu adalah benar-benar ijtihad dari Bawaslu sendiri. Makanya perlu pencermatan, dan ini bagian dari mahkotanya Bawaslu sebagai bagian dari penegakan keadilan hukum pemilu. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak atas waktu dan materi kita pada sore hari ini di acara Ngabuburit Pengawasan. Nah, sahabat Bawaslu, sambil menunggu waktu buka puasa, saksikan terus Ngabuburit Pengawasan di YouTube Bawaslu Kabupaten Batang. Dan tidak hanya tayangan Ngabuburit Pengawasan saja yang bisa sahabat Bawaslu saksikan, tapi masih ada video-video lain yang kami tayangkan di YouTube Bawaslu Kabupaten Batang. Seperti apa Pak? Syahadah Ramadan seperti itu, sahabat Bawaslu. Saksikan terus Ngabuburit Pengawasan di YouTube Bawaslu Kabupaten Batang. Dan untuk menambah hasanah pengetahuan terkait pemilu dan demokrasi. Mungkin itu saja dari kami. Apabila banyak kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada sahabat Bawaslu yang menjalankan ibadah puasa. Saya Yeni Istiqomah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.